Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo teman wabarakatuh. sekelas, saya Soleh Solihun. Dan saya Ari Lusmana. Selamat datang di Ini Karya Gue bersama Eleven Kind. Kali ini kita akan membahas the better days. These are the better days. Nggak usah berusaha untuk Tahun berapa ini bernyanyi. diciptakan? Tahun 2019. Oh, diciptainnya tahun 2018, 2017, 2018. Tadi gue mau pakai lagu ini sebenarnya buat pas solo project gue. Cuman pas gue pikir-pikirnya kayak lagu lebih buat Eleven Kind sih. Buat. Kenapa lu memutuskan dipakai buat di Eleven Kind? Karena lebih ngeband gitu kan. Dan solo project gue kan lebih soul, R&B, terus kayak rap, hip hop gitu. Nah, Eleven Kind lebih nyanyi gini. Dan gue ngeliatnya kayak ini kalau dibawain jadi salah satu head single kita juga sih pasti. Waktu menciptakan lirik lagu ini apa yang lu rasakan? Gue tuh waktu itu lagi mimicking ini apa namanya reggae. Gue pengen ngeluarin persona reggae gue. Jadi gue pas kayak misalnya kayak gue bikin kayak awalnya tuh cuman lagi iseng kayak bercanda doang gitu kayak dari A-sharp. Oh, A-sharp. If not they want me tomorrow. Gue kayak gitu-gitu. Kayak Bob Marley gitu yang kayak Jamaikan. Iya, makanya kan apa lagu kayak lirik-lirik yang kayak gini kan biasanya lirik positif. Iya, kayak lagu Three Little Birds gitu ya. Iya, kayak these are the better days. Gue gitu-gituin. Habis itu gue kayak wah, ini seru sih kalau dijadiin lagu beneran gitu. Oh, bukan karena memang saat itu lagi down terus apa merasa ada if these are the better days. Seingat gue gak lagi ngerasa apa-apa sih. Lebih gue lagi cuman emang pengen. Gue tuh biasanya kayak misalkan gue bikin lagu. Melodinya tuh gue cari kayak apa yang terdekat sama apa yang gue dengerin pas gue masukin voice note. Kayak pas keluar langsung these are the better days, not today must be tomorrow. Gitu. Gue kayak bener-bener kayak pengen reggae vibe gitu. Berarti lirik pertamanya langsung itu ya? Iya, itu yang pertama gue keluarin. Dibawa ke yang lain? Dibawa yang ini. Yang ke teman ke yang lain, ke Bayu sama Kevin pas gimana? Oh, pas gue bawa pertama kali ke Bayu sama Kevin lagi mau manggung gitu, gue tunjukin ke mereka kayak. Gue inget dari handphone sih. Cuman waktu itu liriknya belum full, cuman chorusnya udah jadi. Iya, masih demo waktu itu. Gue inget si Bam ngasih denger lagu itu kayak melodinya sama nada leadnya itu. Terus kayak oh ini nih asik sih Bam, gue bilang nih jadiin aja sih lagu ini gitu, diberesin. Lirik dari ke bawah terus itu terciptanya kapan? Langsung, nggak lama sehabis itu. Ini sebenarnya gue kayak lumayan broad sih ngomonginnya kayak serem kira oh ini di zaman Eleven Kind dimana yang gue ngerasa Eleven Kind tuh nggak di given enough opportunity dari industri musik di Indonesia. Oke. Jadi gue ngomongin banyak hal tentang kayak gue tuh kayak di zaman itu kan ya ada Eleven Kind, Bara Suara, ya ada beberapa banyak band lah gitu. Tapi kenapa Eleven Kind nggak pernah kayak masuk Rolling Stone gitu, atau Eleven Kind nggak pernah masuk ini. Dan kalau misalkan emang objectively kita kayak numbers kita benar-benar ini dan fanbase kita benar-benar itu, dan gue kayak gue mau nge-package itu di positive way. Mungkin gue ngerasa kayak gue outsider yang gue baru pindah, orang Indonesia yang baru akhirnya pindah ke Indonesia ke tanahnya sendiri. Terus dan gue kayak ya Better Days lebih kayak ya mungkin besok gue masuk majalah, mungkin besok gue masuk ini kayak dapat awards apa dapat ini gitu. Nah ini gue nge-package-nya makanya kayak gue bilang kayak ini hal-hal yang orang-orang omongin ke gue gitu, yang kayak they said I'm getting old, I've been wearing an old boot, I need to stop dreaming. Terus kayak things can always get better, I need to stop trying. Dan kembali lagi itu orang-orang memang ngomong ke lu? Iya, well iya sih. Kayak gimana? Iya, ngomongnya gimana sih? Ada momen, gue gak tahu gue mau name drop orangnya apa enggak ya, tapi even kalau misalkan orang tahu dia siapapun, gue udah ada di good terms sama orang ini. More than good terms menurut gue, tapi gue inget gue sempet ada
manggung, Bara Suara lagi manggung. Dan di zaman itu ya seperti gue bilang, Bara Suara, Elven kan ada beberapa band lainnya juga gitu, KPR. Terus gue ingat itu di Kemang, terus tiba-tiba abis Bara Suara manggung, pas gue nonton Bara Suara gue yang kayak, they're good, this is a good band bro, gitu. Gue kayak amazed gitu. Terus gue ditarik, ada sama orang ini, dia bilang gini, learn from the best. Terus gue yang dari situ, gue yang kayak, I think the guy knows who he is. No bad blood. I love the dude, but ya itu kejadian. Ya itu yang kayak kenapa gue nggak pernah masuk majalah dan nggak pernah jadi selalu jadi underdog terus. Kayak ini bikin gue ngerasa yang kayak ini gue kayak mungkin nggak sekarang gitu. Respon lu apa waktu dia bilang learn from the best? Iya. Sebenarnya gue pengen tonjok sebenarnya. Tapi gue juga kayak gue pengen take the long road. Tapi anehnya dari situ gue sama dia malah jadi temen dekat dan nggak dekat sih, cuman sering sharing lah. Iya, itu dia kayak kita nggak pernah masuk Rolling Stone. Gue juga masih kayak how is this possible? Dan itu tahun berapa? 2016 gitu. Dan dia pun orang Rolling Stone juga waktu itu. Dan gue kayak Hasif. Yes, Hasif. Kalau ada orang memuji-muji Bara Suara dari dulu itu pasti Hasif. Iya. Disebutin lagi orangnya. Ya, memang iya memang. Tapi kalau misalkan memang dia yang muji-muji Bara Suara dari awal dia kan. Tapi kalau misalkan iya. lo an Elephant Kind fan dan sekarang kayak gue mau iniin Hasif, don't do that. It's like I love the dude. He has a premise gitu, kayak dia sticking to his guns. Tapi akhirnya dia menyadari bahwa kayak ya musik kita juga mungkin bukan taste-nya dia atau ini, dan banyak yang kayak gitu juga. Dan akhirnya relationship kita jadi bagus dari situ. Gue bisa membayangkan sih memang Hasif suka gitu, narik-narik nunjukin tuh. Bisa kebayang sih. Emang ya? Iya. Ya memang kan dia begitu, apa. Dia lebih menyebalkan enggak plus daripada lu apa gimana? Dia enggak semenyebalkan gua, tapi dia apalagi kalau dia konteksnya Bara Suara, dia tuh pembela Bara Suara dari awal karir. Oh gitu. Ya lu enggak tahu kasus polisi skena? Enggak tahu. Enggak pernah dengar kasus polisi lagi skena? Gua enggak berusaha untuk mengintip apapun yang berhubungan dengan kayak gitu-gitu sih. Ini enggak perlu diintip, ini rame. Ya bodo amat sih kalau gua. Star syndrome. Astagfirullahaladzim, bukan masalah gitunya, enggak gitu-gitunya, enggak ada, gue juga enggak peduli yang begitu-gitu. Tapi pas si Hasif bilang learn from the best tuh lu merasa gue juga gue iya sama bagusnya kok gitu lu dalam hati. Tadi confident gue sangat tinggi dan ego gue sangat tinggi. Dan di situ gue butuh kayak waktu untuk memproses. Gue nggak tahu undang-undang di Indonesia kalau nonjok orang itu bakalan kayak gimana. Dan gue juga lagi di momen di karir gue lagi mau naik gitu. Dan gue juga harus main card gue juga right kan. Kayak gue nggak bisa yang kayak langsung ini. Cuman fuck it man, kayak Rolling Stone is done. We're good friends with Hasif. Gue selalu wonder aja kayak kenapa waktu itu di zaman itu Elephant kan, especially gue yang jadi kayak orang yang pengen gimana ya Bay nunjukin ya zaman itu ya. Even Bay pun sering ada momen yang dimana gue kayak Bay, we're on the same team, you should be on my side juga gitu. Kayak Bayu ada momen yang dimana yang kayak tahu nih vokalis gue, karena emang gue dengan ego gue yang kayak gitu, gue di panggung kadang berbahasa Inggris dan gue juga ngomongnya lumayan vokal tentang hal-hal itu, dan gue menuruni ini demi kebaikan semuanya sekarang itu karena gue juga kayak ya gitu, gue orangnya lumayan kayak gitu, dan mungkin orang pas gue nggak punya networking, gue nggak punya koneksi di sini sama sekali, cuma temen SD gue doang dulu. Jadi pas orang ngelihat gue kayak ini orang luar masuk ke industri musik Indonesia dan dia disrupting the market, cuman we don't like the guy. He's an asshole. Well, it takes an asshole to make something great. Kenapa lu merasa orang tidak suka sama lu? Bukan merasa ya, I mean it's a factual thing. Imagine kayak lu nonton band yang lagi satu take off-nya bareng-bareng sama lo, ditarik sama orang, learn from the best. Kayak
ini bukan perasaan gue, ini fakta dan evidence-nya ada semua gitu kayak dan you know what I mean kayak ada lagi ini kalau ini gue mau bakalan mention kayak ada waktu itu lagi talk show gitu tiba-tiba di talk show-nya ada dia malah narik gue dia bilang gini kayak menurut gue band terbaik Indonesia sekarang ini tahun 2015 itu Eleven Kind sih bukan Bara Suara. Terus gue yang kayak there is no rivalry between me and Bara Suara kayak musik mereka beda. I love them kayak as a musician kayak mereka oh my god kayak performance mereka kayak top notch gitu. But what is this kayak setiap orang kayak nyamperin gue habis talk show, habis ini, habis mereka Bara Suara manggung, gue diginiin gitu kayak even though itu ngasih komplimen ke gue pun, gue juga gak ngerti kenapa kayak gue di-compare sama mereka gitu kayak itu kayak yang salah satu kenapa gue bikin Bare Days ini adalah kayak gue looking forward to hari dimana kayak lo bakalan ngerti gue eventually gitu. Ya seakan-akan ada rivalitas ya antara Bara dan Eleven Kind ya. Padahal beda ya. Musiknya beda, cuma naiknya bareng aja sih itu kayak dan mungkin ada KPR juga ada banyak di zaman itu sih. Segala macam. Iya. Iya. Ini talk show host ternama gitu sih. Jadi gue juga yang kayak apa ya? Kenapa gini ya gitu. Jadi gue appreciate apa yang diomongin, cuman gue juga kayak bingung. Gue sebenarnya ada di posisi di mana di industri musik waktu itu gitu. Tapi Better Days-nya sudah tercapai kah? Dengan uang yang kita hasilkan sekarang udah tercapai. Lagi-lagi korporat ya, korporat pada dasarnya. Makanya itu liriknya they can understand my intention, not living up to expectation, no expectation. Search for everything, love's grown, it has been beautiful. The best thing in life won't fade away. The best things in life are felt. Ya itu yang gue bilang, yang gue rasain aja di momen itu. Maksudnya dengan mereka tidak mengerti niatan lu apa? They can understand my intention itu apa? Iya. Kayak intention gue adalah gue mau make the best art possible dengan cara gue. Banyak banget juga gue dengar dari ini itu, tapi gue nggak bisa ngomong source-nya siapa, tapi kayak ini mereka ngeliat gue lebih ke arrogance-nya mungkin. Dan menurut gue sebagai musician, narcissism itu salah satu hal yang delusional itu penting gitu, karena lo nggak tahu siapa yang next bakalan jadi beneran karena lo percaya aja bahwa lo tuh punya sesuatu hal yang beda dari orang lain. Pas gue nonton Ari pertama kali dia waktu itu acara apa gitu, lo belum 420 kayak lo tahu nggak itu di momen itu lo bakalan sesukses sekarang? Enggak. Exactly kan kayak dan lo pun nggak tahu tapi lo tahu kayak gue bisa nih sukses. Gue delusional itu gue kayak gue punya lagu bagus gitu. Karya bagus. Dan orang pun dan gue kayak banyak seniman yang sekarang lagi naik atau zaman gue naik, gue juga nggak tahu bahwa mereka bakalan naik karena emang semuanya at the end of the day kita tuh nggak tahu orang nggak tahu market sebenarnya karena the market listens at the end of the day gitu kayak lo dan gue best advice yang pernah gue dapetin di musik adalah semua musik pasti ada fansnya, but you're lucky enough if you get to meet the fans. Kayak ya itu yang that's the thing yang gue bilang kayak expectation intention gue orang nggak ngerti bahwa kayak misalkan nih ya kalau misalkan tadi yang gue omongin kayak no one has ever done anything in music and in the history of music like this before. Kalau ini interviewnya gue masih sebagai band yang baru followernya 1.500 gitu dan nggak ada yang dengerin, who the fuck does he think he is, you know what I mean? Tapi sekarang gue udah proof gue bisa made it this far gitu. Mungkin orang lebih kayak ngerti kayak you did it gitu. Itu will you find me lights in the dark? I wanna see my purpose in life completely. Apa itu? Masih sama dengan premis gue bilang tadi. Kayak gue nggak nemu the light at the end of the tunnel nya Eleven Kind untuk diterima di industrinya sendiri itu juga gitu. Jadi emang ini satu hal lagu yang sangat personal buat gue, tapi buat orang pasti meaningnya broad banget kan, banyak banget. Cuman buat gue itu adalah gimana caranya gue bisa penetrate di industri musik di sini.
Ya berarti lagu ini tuh konteksnya soal bagaimana lu merasa, oh bisa masuk ke diterima di industri ya Diterima di sebetulnya? industri karena fanbase-nya menerima gua gitu. Tapi Tapi industri orang yang belum. industri nggak menerima gua gitu kayak dan itu bukan perasaan, it's factual, you know. Ya berarti mungkin fanbase lu perlu diperbanyak kali ya? Biar Di industri melihat. iya, iya. Tapi di sini fanbase kita udah lumayan gitu karena Heeh. si TJ. Cuman gua ngeliat kayak apa namanya, trajektorinya Elephant Kind di situ lagi bagus banget dan gue ngeliat band-band lain yang trajektorinya nggak se-Elephant Kind di-cover sama magazines dan majalah ternama zaman itu gitu. Terus kayak kenapa nggak kita Lu gitu. kenapa nggak ngomong sama Hasib? Sip gua mau dong Apa? wawancara. Sekarang ini kan baru gue ngomong. Nggak zaman dulu. Oh ya jangan dulu, kayak gue nggak sedekat itu juga sama Hasif Nggak, zaman tapi kan itu. biasa orang-orang minta diwawancara ke majalah tuh. Nah, Sesuatu hal yang biasa itu. oh ya. Lu nggak tahu hal itu ya kayaknya. Aku juga nggak pernah. Semua yang masuk ke Rolling Stone tuh minta diwawancara. Enggak, gue Oh nggak. gitu. Lu pernah di situ ya? Nah, iya kan semua minta. Gue mau dong diwawancara. Ya udah pasti diterima. Tapi kalau lo aware sama ada band bagus yang walaupun lo nggak suka musiknya, bukan selera lo bukan. Iya. Tapi lo tahu trajektori mereka, Iya. lo tahu mereka bikin noise yang ini dan mereka disrupt Ya pasti marketnya. ditulis. Iya kan? Iya. Tapi kan di Cuma momen maksudnya, ini kita udah. iya maksudnya kalau memang kok nggak ditulis-tulis, ngomong aja. Minimal waktu promo album keluar, album pertama keluar, si Skenario itu keluar, ngomong dong, mau wawancara dong, mau promo album. Emang itu biasa, bukan sesuatu yang ini. Semua band juga, band besar pun minta diwawancara. Kayak aku sepemikiran juga sama dia. Kayak aku berpikir kayak di satu sisi kayak mungkin sungkan atau Iya. satu Memang itu, itu yang kedua kayak aku berpikir kayak ngapain aku meminta sesuatu gitu. enggak, itu biasa. Itu mau band baru satu album, mau band udah besar, minta diwawancara. Mau dong. Dan gue maksudnya nggak ada orang industri yang sedekat itu gitu. Oh, dan lu nggak ada yang ngasih tahu bahwa Iya, lu minta aja diwawancara. Hasif pun gue juga nggak sedekat itu juga sama Iya dia sih, gitu. Dan gue sama. nggak mau yang kayak kelihatan social climb. Sebenarnya social climbing is fine buat gue. Cuman gue nggak mau di momen dimana yang kayak, ayo report gue dong gitu. Kayak mungkin itu common courtesy ya. Cuman we were in our early 20s, we didn't know shit. Right? Coba lu tahu sekarang mungkin kan Hmm. ya sebenarnya nggak apa-apa tahu. Emang semua band juga minta Iya kalau diwawancara. kalau ditanya pengen gitu. Iya, Cuman kayak minta, ya kayak nggak tahu caranya sama kayak nggak ada koneksi juga sih waktu itu kami. Iya. Aku ya juga gitu. Iya, Iya. harusnya manajer kalian sih yang mengontak. Gue punya band. Tapi anehnya kita main di Rolling Stone 2 kali manggung. Di acara apa? Acara waktu itu pertama kali buka band Denmark, lupa namanya apa? Car Park North. Park Oh, North. Car Park Oke, North. Terus yang kedua Itu sama Adi Adams. Enggak, gua 2017. 17. Gua 2012 cabut. Oh, oke. Iya. Ya, berarti itu bukan acaranya Rolling Stone, itu acara Ya, tapi di Rolling nyewa Stone. di Nyewa Rolling Stone Rolling Stone. venue. Iya. Bukan ini. Ya berarti ya harusnya sih. Iya. Dulu Tapi argumen gue adalah bukannya Iya, it's iya. the job of the magazine untuk meng-curate artis yang emang sedang Iya. ini. Karena itu sehat buat industrinya juga kan, melihat Ya, sesuatu berarti yang mungkin lagi. Hasib tidak menganggap kalian bagus saat itu. Iya. Sesederhana itu sih. Bukan Hasib doang, maksudnya kan Iya. Hasib bukan satu-satunya jurnalis di situ kan. Iya, tapi kadang-kadang cara kerjanya misalnya, oh gua tahu nih, gua tahu ada Elephant Kind, kalau menurut gua bagus, ada band bagus nih, yuk kita tulis gitu. Biasanya gitu ngasih tahu ke kantor. Oke. Gua nulis ini ya, nah berarti mungkin pada saat itu baru Hasib yang mengetahui ada band bernama Elephant Kind dan dia tidak menganggap kalian bagus, jadi dia tidak ngomong ke kantornya, ayo kita liput, ini kan gitu, sesederhana itu. Tapi berarti apa yang membuat band akan di pick up sama majalah? Ya pertama memang kalau band misalnya band baru nih ya, Iya. belum punya nama atau apa, ya dia bilang aja, gue mau dong diwawancara, gue Iya. mau promo album nih, gue kasih materinya. Iya. Nanti kan dia denger, Kalau di UK kan misalkan di luar ya gitu ya. Iya. Lo harus punya PR kan. Iya. PR ini yang bakalan nyebarin kan. Iya. Ya semua kalau di Indonesia emang DIY gitu. Iya. Nah, makanya biasanya kan manajer kalau nggak label minimal. Iya. Karena kalian kan nggak ada pakai betul. label sih ya. Nah, biasanya kesulitannya gitu orang-orang band-band yang nggak punya label nggak ngerti bagaimana cara nge-reach out si orang-orang majalah. Iya. Jadi gimana merasa kita nggak kenal siapa-siapa. Sebetulnya tinggal. Tapi premis berarti networking itu salah satu hal yang paling penting di industri musik Indonesia itu benar dong? Oh iyalah. Iya pasti.
Apalagi kayak kalau lu nggak gaul band, kalau nggak gaul kadang-kadang Ya, nggak diajak manggung di mana kan. ya. Apalagi masih baru-baru ya. Iya, minimal kan kalau lu dikenal sama Iya, scene nanti, "Oh, ayo ajak sini lagi." iya. Ini bagus sih soalnya kayak nge-educate band-band yang baru Yang mau baru ya. naik untuk Apalagi di kayak daerah ya. gitu karena kayak tapi kan gini, ada momennya juga kalau lo kayak gitu lo dibilang social climbing dan itu putting labels after labels after Tapi menurut labels. gua nggak apa-apa kalau band baru tuh harus social climbing. Iya, iya nggak Kalau apa-apa. kalau enggak kan Iya, gimana orang mau dikenal, justru harus itu, exactly. harus social climbing dengan cara ngenalin karyanya, "Nih gua ini, gua Mhm, band baru, ini iya. karya gua." Ya nggak apa-apa menurut gua mah. Mhm, Toh kalau misalnya dia band-nya bagus Pak, "Oh iya keren nih," nanti dia bakal nyebar lagi kan. iya. Which is fine. Menurut gue Hmm. kayak ya Pasti gue yakin ini kutipan yang tadi cerita Hasib diposting kemarin di story nanti dia aman. pasti dia nyampe aja dia. Pasti dia tahu aja. Kayak lagi kapan gua ngomongin Hasib di YouTube mana tiba-tiba dia udah posting story. Apa kutipan gua lagi ngomongin dia. Emang ya? Iya, ada gua ngomongin Hasib terus tiba-tiba dia posting sama dia di-mention gua aja. Iya. Tapi dia sekarang jadi salah satu orang yang support Eleven kan sih kayak pas Iya. kemarin konser itu Iya. dia datang terus kayak datang even kayak dari kita ada VIP VIP package gitu kan. Jadi Iya, kayak iya. 30 orang 100 orang di Jakarta terus ada dia terus kayak ya ke backstage terus kayak ngobrol terus kayak ya dia ya putting words yang emang dia yang iniin which is in a good words juga jadi kayak ya Dia sih cukup fair ya kalau Iya. band bagus. iya. Mm. Iya. Ya mungkin album pertama kalian tidak menarik buat dia. Makanya setelah era apa The Greatest Ever kan, oke Baru. nih baru dia mungkin tertarik. Iya, iya, iya. Dan gue gak masalah itu sama sekali. Jadi kalau fans Eleven kan kayak hasil Nah, tenang aja, dulu dia aja nggak suka Teenage Death Star, terus sekarang memuji kan. Emang iya? Iya waktu awal-awal kan gue yang bilang, "Ini Teenage Death Star punya album baru, tulis ya." Emang bagus. Jelek begini ya? Terus gue bilang, "Bagus sih, ini album barunya dengerin." Tapi lo gak pernah nge-review satu band yang lo gak suka? Kan pernah lah. Kan bagus dengan jelek itu tidak ada urusan dengan suka lo dengan gak suka. ya. Ya kayak kita sesederhana makan apa, cewek cantik menurut kita, tapi kan kita belum tentu suka. Iya. Iya. Ya kan ya, oh Ta- Sophia Latjuba cantik, tapi bukan tipe gue misalnya gitu kan. Iya, tapi apa yang membuat lo kayak ini band harus di-review? Apakah trajektori mereka? Enggak, kalau biasanya kalau di majalah itu band harus di-review, rilisannya datang terus tolong di-review dong gitu. Sesederhana itu aja. Nanti band ngirim album ke kantor. Nanti dia, "Ini ada yang mau review ini kan nih?" Ya udah, nih review. Kalau gue gak ngirim tapi lo aware gue ada. Bisa. Cuma Itu rata-rata bisa juga. karena setiap hari itu banyak kiriman. Jadi Iya. kita tuh lebih fokus ke yang, oh ini aja belum di-review. Makanya lebih mudah ketika orang ngirim langsung. Kalau nyari apalagi belum tersedia CD-nya di pasaran, repot kan nyari. Iya. Jadi makanya pentingnya zaman dulu tuh proaktif ya, langsung tolong dong kirim press release, kirim CD, nanti biar di-review. Iya, aku juga belum sempet tuh. Sebenarnya pada akhirnya gue gak memasalahkan gue masuk Rolling Stone apa enggak, and that's fine because I have a great career already. So, I don't care. But lebih ke kayak why me? Why would a guy pull me in the middle of the show and say learn from the best? Ya itu emang Hasib begitu. Kakak dia awkward gitu kan. Iya. Tapi kalian punya pertanyaan, maksudnya kayak kok kita bikin karya terus didengarin banyak orang tapi nggak pernah let's say masuk ada beberapa award atau apa segala macam gitu. Pernah gak sih mempertanyakan hal itu? Gue kadang lebih mempertanyakan Kenapa mereka terus gitu? apakah gue masuk nominasi AMI just as an ornament because so that they can fill up the seats with C-list star or like a D-list star. I'm never gonna win, kayak ya udah gitu, kayak gue bodo amat gitu. Cuman kayak banyak hal di Indonesia yang gue mempertanyakan kayak ini matter nggak sih sebenarnya? Dan pada akhirnya yang matters adalah
Karyanya lagi. karya dan lo sama penontonnya udah that's it gitu. Nggak ada yang ngalahin itu. Berarti kayak piala itu cuman kayak simbol aja gitu. Iya dan ya gue kalau misalkan gue udah menang 1 karena mengikuti Aji kan. Kayak it means something but also kayak Oh Ya caranya udah. gini aja gitu. ya udah gitu kayak apalagi gitu kayak setelah lo menangin apalagi gitu. Cuman ya kalau emang itu membuat industri ini menjadi industri yang dimana kita ada satu platform yang bisa bikin kita bangga untuk dan gue nggak setuju ini salah satu hal yang paling gue nggak setuju. Apa? Orang bilang music is not a competition, then why the fuck sit in a fucking award show and wait for your name to be called out, and when your name is not called out, you go home and you get pissed. It's like, so then music is a competition. Kayak it's okay kalau misalkan gue Elephant Kind compete sama 420 sama kategori, and then kita yang menang slow kalah, and then you're like fuck gue harusnya yang menang. That's fine. That's just ya kita di industri yang subjektif kayak dan music is a competition sometimes. Yang penting sekarang sudah better days ya. Panjang nih ya ngomongnya jadi bukan lagu. Boleh ditandatangan dulu nanti sebelum kita Kita ada mendengarkan spidol di sebelah situ. Better Days. Siap. Bais, silakan tanda tangan Bais. Tahan dulu. Kevin, di atas ya, di atas tuh. Dan Bayu di paling atas. Buat teman sekelas yang mau mendapatkan partitur Better Days dari Elephant Kind yang sudah ditandatangani para personelnya, silakan simak di Instagram kami @authenticity_id. Siapa tahu Anda yang beruntung mendapatkannya. Ditulis tanggalnya sekalian, Bay. 30 Oktober ya? 30. Ya, Kevin silakan. Bunyi loh. Oke, sekarang kita dengarkan Better Days. Oh, dari Sampai sini. These are the better days. If not today, must be tomorrow. If not today, must be. These are the better days. If not today, must be tomorrow. If not today, must be